Apa itu kebaikan? Dalam keseharian, kata kebaikan begitu akrab di telinga. Kita menyebut seseorang baik, memuji perbuatan baik, atau berharap kebaikan dari orang lain. Namun apa sebenarnya yang dimaksud dengan baik itu? Apakah kebaikan bersifat mutlak ataukah ia relatif? Apakah kebaikan ditentukan oleh niat, oleh akibat, atau norma sosial? Di tengah dunia yang semakin plural dan kompleks, pertanyaan tentang makna kebaikan menjadi semakin penting untuk direnungkan. Video ini akan menguraikan makna kebaikan dari berbagai sudut pandang, etika umum, filsafat klasik, dan modern, serta refleksi dalam kehidupan kita saat ini. Kebaikan sebagai nilai sosial. Secara sederhana, kebaikan sering dimaknai sebagai segala sesuatu yang dianggap positif oleh masyarakat. Bersikap jujur, menolong sesama, menjaga kebersihan, dan menghormati orang lain merupakan contoh tindakan yang secara umum dinilai baik. Nilai-nilai ini terbentuk dari kebiasaan, budaya, serta harapan kolektif dalam komunitas. Namun, ukuran sosial tentang kebaikan tidak selalu konsisten. Tindakan yang dianggap baik dalam satu budaya bisa jadi ditolak dalam budaya lain. Misalnya, keterbukaan dalam berbicara dianggap jujur di satu tempat, tetapi bisa juga dianggap kasar di tempat yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kebaikan tidak selalu bersifat universal dalam praksisnya. Norma sosial membantu membentuk pemahaman tentang kebaikan, tetapi ia juga dapat berubah seiring waktu dan tempat. Pandangan filsafat klasik. Para filsuf sejak zaman Yunani kuno telah mencoba menjawab pertanyaan tentang hakikat kebaikan. Plato misalnya menyatakan bahwa kebaikan adalah ide tertinggi, yaitu prinsip dasar yang memberi makna pada segala sesuatu. Bagi Plato, segala sesuatu yang baik memperoleh kebaikannya karena berpartisipasi dalam ide kebaikan itu. Kebaikan bersifat absolut dan berada di luar pengalaman empiris manusia. Aristoteles memberikan pendekatan yang lebih membumi. Ia berpendapat bahwa segala sesuatu memiliki tujuan akhir atau telos. Dan kebaikan adalah realisasi dari tujuan tersebut. Bagi manusia, kebaikan tertinggi adalah mencapai eudaimonia, yakni kebahagiaan yang diperoleh dari hidup yang dijalani secara baik dan rasional. Kebaikan tidak ditentukan oleh perasaan, melainkan oleh pengembangan karakter yang baik dan seimbang melalui kebiasaan yang baik. Etika deontologis dan konsekuensialis. Dalam etika modern, dua aliran besar memberikan pendekatan yang berbeda terhadap konsep kebaikan. Ada yang deontologi dan ada yang konsekuensialisme. Etika deontologis seperti yang dikembangkan oleh Immanuel Kant menyatakan bahwa tindakan dianggap baik jika dilakukan karena kewajiban moral, bukan karena hasilnya. Bagi Kant, moralitas bukan perkara perasaan atau akibat, tetapi tentang mengikuti prinsip moral yang berlaku secara universal. Misalnya, mengatakan kebenaran dianggap sebagai kewajiban moral, tak peduli apa akibatnya. Prinsip utamanya adalah bertindak seolah-olah prinsip tindakanmu bisa dijadikan hukum bagi semua orang. Sebaliknya, etika konsekuensialis seperti utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill menilai kebaikan berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Tindakan dianggap baik jika berhasil menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi lebih banyak jumlah manusia. Ini adalah pendekatan yang pragmatis dan sering digunakan dalam kebijakan publik atau keputusan etis yang melibatkan banyak pihak.
Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing. Etika deontologis menjaga prinsip moral agar tidak dikompromikan oleh hasil, sementara etika konsekuensialisme menawarkan fleksibilitas dalam menghadapi situasi kompleks. Kebaikan sebagai karakter dan kebajikan. Salah satu pendekatan etika yang juga penting adalah etika kebajikan atau virtue ethics. Alih-alih menekankan tindakan atau hasil, pendekatan ini fokus pada pembentukan karakter. Seorang manusia dikatakan baik bukan hanya karena ia melakukan perbuatan baik sesekali, tetapi karena ia telah membentuk watak yang baik, seperti jujur, sabar, dermawan, adil, dan bijaksana. Dalam kerangka ini, kebaikan adalah buah dari pendidikan moral, kebiasaan, dan refleksi diri yang berkelanjutan. Menjadi baik bukanlah hasil instan, melainkan proses seumur hidup yang memerlukan latihan, ketekunan, dan kesadaran. Kebaikan dan dilema moral. Dalam praktik, tidak semua keputusan etis mudah untuk diambil. Dunia nyata penuh dengan dilema. Kadang kita harus memilih antara dua hal yang sama-sama tampak baik atau antara dua keburukan yang sama-sama harus dielakkan. Misalnya, apakah membocorkan informasi rahasia demi menyelamatkan orang banyak adalah perbuatan baik? Apakah membantu teman berbohong kepada atasannya demi menghindari pemecatan bisa disebut sebagai kebaikan? Dilema seperti ini menunjukkan bahwa kebaikan tidak selalu hadir dalam bentuk yang jelas. Kadang, ia membutuhkan pertimbangan akal, empati, dan keberanian moral. Dalam banyak kasus, tindakan baik adalah hasil dari keputusan yang kompleks dan reflektif, bukan hanya mengikuti aturan atau insting semata. Kebaikan dalam dunia modern. Di era digital saat ini, kebaikan mengalami transformasi yang unik. Banyak orang menunjukkan kebaikannya di media sosial dengan menyumbang, menolong, atau membela korban ketidakadilan. Namun tidak sedikit pula yang mempertanyakan motif di baliknya. Apakah kebaikan itu tulus atau sekedar pencitraan semata? Fenomena ini membuat satu diskusi yang baru tentang otentisitas kebaikan. Apakah sebuah tindakan tetap disebut baik jika dilakukan dengan tujuan mendapatkan pengakuan atau popularitas, atau apakah manfaatnya lebih penting daripada niatnya? Selain itu, dunia modern juga diwarnai oleh tantangan sistemik yang seringkali menyulitkan praktik kebaikan. Ketimpangan sosial, tekanan ekonomi, dan persaingan kerja bisa membuat orang merasa tidak punya waktu atau energi untuk berbuat baik. Dalam konteks ini, memilih untuk tetap bersikap adil, jujur, atau membantu sesama menjadi tindakan yang bernilai tinggi dan bahkan subversif. Kebaikan sebagai kompas moral. Kebaikan bukan hanya soal tindakan tertentu, tetapi juga soal arah hidup. Ia adalah kompas moral yang membimbing manusia dalam menghadapi tantangan kehidupan. Kebaikan tidak selalu spektakuler. Seringkali ia hadir dalam bentuk kecil dan sunyi. Mendengarkan dengan empati, mengalah dalam konflik kecil, menjaga integritas saat tak ada yang melihat. Sebagian besar dari kita tidak akan menciptakan revolusi atau menulis sejarah besar. Namun kita bisa menciptakan lingkaran kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dunia tidak hanya berubah lewat aksi besar, tetapi juga lewat konsistensi dalam hal-hal kecil yang baik. Penutup. Pertanyaan apa itu kebaikan tidak memiliki satu jawaban pasti. Kebaikan bisa dipahami sebagai nilai sosial, bisa juga prinsip moral, hasil dari tindakan, atau cerminan karakter. Ia bersifat mutlak dalam teori, tapi juga sangat kontekstual dalam praktiknya. Dalam kehidupan nyata, kebaikan menuntut keberanian. Ia menuntut ketulusan dan kebijaksanaan. Meski begitu, satu hal tetap jelas. Kebaikan adalah fondasi penting bagi keberlangsungan hidup bersama. Tanpa kebaikan, masyarakat akan kehilangan arah. Manusia akan kehilangan makna. Oleh karena itu,
Memahami dan mempraktikkan kebaikan bukan sekedar tugas yang etis, melainkan kebutuhan eksistensial bagi seorang manusia. Karena pada akhirnya, dunia tidak akan diingat dari seberapa kuat atau pintarnya kita, tetapi seberapa baik kita memperlakukan satu dengan yang lain.